bukan seperti itu Ya Gigi bisa diceritain perannya di sini nih sebagai apa sih Gigi? Sebetulnya aku nggak bisa spill banyak karena Minho ini salah satu karakter yang menurutku cukup penting di sini dan salah satu karakter yang mencerita juga. Tapi pretty much dia adalah seorang Minho ini adalah seorang penyanyi dari keluarga yang cukup wealthy, cukup kaya di tahun 1943an gitu. Dia adalah perempuan yang sangat passionate, terus perempuan yang berani, perempuan yang apa ya, mungkin bisa dibilang mewakili perasaan banyak perempuan yang ada di tahun segitu. Tapi untuk secara ceritanya aku belum bisa spill, nanti mungkin bisa ditonton aja. Tapi kira-kira kayak gitu sih. Nah adaptasinya gimana nih ke perempuan di tahun 40-an ya? Tadi itu gimana sih Kak? Adaptasinya sebenarnya sulit nggak sulit sih. Aku banyak dibantu sama Kak Paul juga dan banyak dibantu banget sama skrip. Karena di situ jelas banget dia orangnya kayak gimana, jelas banget kondisinya kayak gitu di mana. Aku cuman perlu melihat sebentar, aku cuman perlu research soal ini sih, behavior dan secara psikologi tuh perempuan-perempuan di zaman itu seperti apa, terus bentuk-bentuk ininya, bentuk psikologi sih, cara dia berjalan, cara dia berpikir, cara dia apa ya, jatuh cinta dan segala macam itu gimana. Yang paling sulit memerankan karakter ini apa? Sulit. Sulitnya mungkin di ini kali ya, untuk masuk ke area yang aku nggak pernah hidupin sama sekali gitu. Itu kan cukup sulit ya, maksudnya untuk research dan segala macamnya cukup sulit karena materinya sedikit gitu. Aku ngeliat penyanyi peranakan Tionghoa tahun segitu aja di YouTube tuh nggak ada gitu. Terus udah gitu sempat ke Perpustakaan Nasional juga dan arsipnya di situ nggak terlalu banyak, buku yang aku bisa baca nggak terlalu banyak, tapi aku bisa dapat beberapa sejarah di sana dan nggak spesifik di Semarang juga sih. Aku dapatnya lebih ke gimana ya, aku lupa, ada beberapa daerah di Jawa Tengah juga, di daerah-daerah pelabuhan gitu. Tapi aku cukup tergambar keadaannya pada saat itu seperti apa gitu. Jadi susahnya mungkin nyari bahannya sih, lebih ke situnya. Bahan literasi yang tentang apa sih, kehidupan atau tentang apa? Kehidupan di zaman itu gitu. Terus udah gitu, maksudnya ada literasinya tapi sedikit sekali gitu. Aku cuma ketemu 2-3 buku untuk aku baca untuk research soal Minho ini sih. Nah di sini kan cerita jadi dibilang sebagai penyanyi gitu. Nah itu memang ada adegan nanti nyanyi atau gimana sih gitu? Kalau tadi udah di-mention sama Kak Paul, ada satu lagu yang dari tadi di-looping terus ya, itu memang capek ya nyanyi itu di-looping terus dari tadi. Itu aku nyanyi juga, dan memang lagunya juga lagunya menurut aku sangat indah. Judulnya? Judulnya Kupu-kupu dan Rembulan atau kalau nggak salah, pokoknya ada tapi kan aku nyanyiin kan tadi bahasa Mandarinnya, sebenarnya ada translationnya bahasa Indonesia. Susah nggak sih nyanyi bahasa Mandarin? Kebetulan karena aku dari SD sampai SMA belajar Mandarin, dapat Mandarin, jadi pronunciation-nya aku masih ingat. Maksudnya walaupun aku nggak bisa baca tulisan ininya ya, hancenya, mesti tulisan Mandarinnya aku nggak bisa baca. Tapi kalau sudah ditranslate menjadi huruf alfabet, aku bisa baca dan bisa pronounce. Dan dibantu juga sama Mbak Cici untuk pronunciation-nya supaya benar. Karena dia tahu kan gimana pronunciation yang benar. Jadi aku dibantu juga sama Mbak Cici yang researcher-nya kita itu, dibantu untuk pas lagi rekaman dan segala macam supaya lebih meyakinkan. Oh berarti lagu itu nanti ada di adegan gitu ya? Ada. Satu atau dua lagu tuh soundtrack banyak ngisi? Satu lagu aja sih. Ini jadi penyanyi di sini mungkin jadi pertimbangan juga buat nerima job ini Kak Gigi karena kan backgroundnya penyanyi. Karena kembali ke musik ya. Sebenarnya kalau misalnya pertimbangan pertama sebenarnya bukan itu gitu. Pertimbangan pertamaku adalah bekerja bersama dengan Emmy, Relate dan juga Kak Paul gitu kan. Karena memang aku sudah pernah di-direct sama beliau di film pendek dan pengen ngerasain di film panjang gitu kan. Dan begitu aku lihat ceritanya bagus, solid banget, aku suka banget sama ceritanya, makanya aku ambil. Jadi menurutku, maksudnya nyanyi tuh, ya aku beruntung aja sih dapat project yang ada nyanyinya juga. Dan maksudnya aku juga nyanyi
nggak dengan bukan Gigi yang nyanyi gitu loh. Saya ini adalah Karakter karakterku yang yang nyanyi. nyanyi gitu. Jadi aku membuat lagi si karakter suaranya dan segala-gala macam. Tadi sempat rekaman juga ya? Ya, Masuk sempet. ke rekaman lagi? Iya, masuk. Kaku nggak sih atau seperti apa Kak? Enggak sih, karena kan kita sering nyanyi di kamar mandi ya. Jadi maksudnya nyanyi kan sering dilakukan gitu. Mungkin ya lebih ke kagetnya tuh karena style nyanyi zaman dulu kan beda sama style nyanyi zaman sekarang gitu. Jadi aku lebih diskusi sama Kak Indra, sama istrinya Kak Indra juga, karena yang bantu direct vokalnya kan istrinya Kak Indra kompos segala macam, jadinya aku ini dibantu juga sama mereka, kolaborasi banget. Ini kan tentang pernikahan arwah gitu. Kamu cari tahu juga nggak sih pernikahan arwah itu di mana background Oh ceritanya? iya pasti, karena kan maksudnya pas lagi reading juga kita sempet ngumpul dan ngobrolin soal pernikahan arwah ini kan. Sempet dikasih dokumenter tapi sejujurnya aku nggak berani nonton. Cuman aku diceritain aku tuh anaknya takutan banget juga soalnya. Jadi pas aku dikasih tahu oh ini ada pernikahan arwah ternyata kayak gini, dan ada beberapa berita-berita juga yang aku sempat skimming juga, ternyata ada ya. Itu sih. Kan di sini tadi sempat di-spill sama Mas Paul jadi sosok yang sebenarnya kunci dari inti ceritanya. Bisa dibilang, ya. Itu beban nggak? Gini sih sebenarnya, karena ceritanya menurut aku udah solid banget, udah sangat bagus. Jadi pada saat aku main aku cuman megang tujuanku aja, udah gitu. Jadi aku nggak perlu tujuan si karakter aku aja ya. Gitu. Jadi aku nggak terbeban dengan banyak hal seperti kayak gimana nih gue kunci cerita atau apa gitu nggak terbeban sama sekali. Plus teman-teman cast juga membantu dengan sangat baik gitu loh, ngasih energi yang sangat baik gitu. Kapol juga ngasih energi yang sangat baik, yang dibilang tadi sempat diwawancara soal Kapol masuk nyelip ke salah satu corner gitu, itu aku juga ada di situ, aku juga lagi main di situ, dan adegan-adegan berat tuh kita selalu dibantu dengan sangat baik sama Kapol. Nah, menurut kamu adegan berat yang kamu lakukan di film ini apa sih? Yang sampai harus retake berkali-kali. Take berkali-kali itu sebenarnya bukan gara-gara apa-apa ya, tapi maksudnya faktor-faktor luar sih, kayak suara yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, terus yang mungkin ada beberapa teknis, tapi itu juga nggak banyak sebenarnya, take-nya juga nggak banyak banget, karena memang Kak Paul dan tim produksi sangat menjaga, karena adegan berat itu kan maksudnya nggak bisa segimanapun juga, kita pasti ada batasnya juga kan sebagai aktor, nggak bisa gimana banget gitu, nggak bisa terlalu sampai kayak wah 1000 kali take gitu. Makanya Kak Paul dan tim produksi menjaga banget supaya take-nya terbatas. Kalau kamu adegan beratnya apa? Nah itu dia, aku tidak bisa spill, maaf ya. Tapi kayak kalau nggak salah tadi di foto itu ada kayak pakaian perempuan Cina kuno, itu benar pakai itu atau nggak sih? Ada kostum itu. Oke. Jadi hantunya ya? Karena kan ini sebenarnya dihantuin sama leluhur dan Gigi jadi leluhurnya Salim gitu. Bisa jadi leluhur, bisa jadi siapapun, harus nonton. Tadi kan bilang bahwa kamu sebenarnya penakut gitu. Nah, gimana untuk melawan rasa takut selama produksi ini? Rasa takut itu tertutupi sama very good vibes dari produksi dan dari teman-teman cast juga gitu. Jadi aku merasa sangat nyaman ada di situ, walaupun memang maksudnya gini ya, rumah itu nyimpan memori. Aku nggak tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu dan segala macam, tapi buat aku pribadi rumah itu energinya baik banget. Aku merasa rumah itu welcome sama kita semua, jadi kita nggak dibikin takut juga. Itu rumah tua, rumah kuno Rumah gitu. tua banget. Di Lasem ya? Nah, masih pohon-pohon jati gitu loh Kak, yang bener-bener tua, kokoh gitu. Peninggalan Tionghoa juga atau sebenarnya I bukan? think so, karena sebelumnya rumahnya memang masih rumah-rumah kayak gitu. Itu syutingnya sendiri kapan? Syutingnya sendiri ada di bulan Agustus sampai Oh baru ya, baru kemarin itu gitu. Nah, untuk lagu sendiri itu kamu rekaman dulu baru? rekaman dulu. Oh, rekaman dulu baru syuting? Karena memang ada lagu ini memang akan ada di adegan juga. Ini kali pertama nggak sih main film terus ngisi soundtrack juga atau Yes. sebelumnya udah pernah? Belum pernah, baru ini. Kalau dulu kan pas lagi di Jericho itu juga rame-rame kan. Soundtracknya dari kita sendiri juga.
juga kan. Ini pertama. Gimana tuh rasanya pertama kali nyanyi sama acting isi soundtrack gitu? Lebih menantang ya, karena sebenarnya kan tadi aku udah kasih tahu juga bahwa yang nyanyi bukan aku. Ini aku membuat satu karakter dan warna suara baru. Challenging-nya di situ aja sih. Lebih nyari apanya ya, lebih nyari si warna suaranya Mego yang mana. Ada referensi penyanyi untuk Ada. hidup? Siapa tuh? Aku lupa namanya. Ada di Spotify dan ada di YouTube. Penyanyi zaman dulu. Nyanyi zaman dulu. Penyanyi Videonya Mandarin masih gitu. hitam putih ya. Lucu deh mereka kalau nyanyi. Apa sih bedanya nyanyi ketika zaman dulu Kalau atau sekarang sekarang? tuh kayaknya perempuan lebih bisa berekspresi ya. Oh, oke. Wah, dulu tuh cuman di depan stand mic tuh cuman kayak bercerita dulu, kayak storytelling. Kalau sekarang kan lebih menghibur kan. Kalau dulu tuh kayak storytelling. Dia lebih susah ya nyanyi seperti zaman Menurutku sih lebih susah ya, karena mesti kunci banget kan. Maksudnya dengan karakterku yang kayak gini, aku kalau ngomong tanganku kemana-mana, terus aku sangat ekspresif, terus suruh nyanyi diem kayak gitu. Susah sih. Berapa lama belajarnya untuk lagu itu? Aku dikasih lagunya itu Hamin berapa gitu, terus dipelajarin. Ciptaannya siapa sih? Pak Indra. Oh, Pak Indra penulisnya itu ya. Penulis lagunya, iya, penulis dan komposer lagu. Ceritanya tentang apa? Kenapa? Ceritanya tentang apa? Cerita. Ceritakan Lagunya. Oh, menceritakan tentang kupu-kupu dan rembulan. Kupu-kupu yang merindukan rembulan. Oh, gitu. Ini horor pertama ya? Horor Enggak kedua sih, aku. horor kedua. Dulu 7 Bidadari sama Sekarang Berikan. Yang jarang juga ya main horor. Iya. Bisa drama sih. Ini lawan mainnya sama Morgan sama itu baru sekali atau udah pernah dulu Kak sebelumnya? Morgan tuh aku udah beberapa kali sebenarnya. Terus sama Alam yang jadi baru aku udah beberapa kali sebenarnya. Yang baru tuh sama Ama, sama Putih, Jordi, sama Zulfa. Tapi nggak susah banget. Enggak, sangat menyenangkan. Kita dekat banget. Kita sering ngumpul, baik sebelum sampai setelah syuting kita masih ngumpul. Apa ya? Ini salah satu bonding pemain yang menurut aku paling kuat sih. Syuting di Las berapa lama? 18 hari. 18 hari. Sorry, bentar. Kan tadi 3 hari di Jakarta. Iya, 15 berarti. 15 gitu. Nah, ada kenangan selama syuting di sana nggak sih sama si Monica sampai sekarang? Kan Dapat gempa lokal juga nggak? aku nggak dapat gempa lokal sih, kebetulan puji Tuhan. Takut banget loh. Kenangan ya aku bisa dapat pertemanan baru yang deket, yang bener-bener temen. Ini kan background cerita tentang apa Cina gitu ya. Itu sempat nanya ke orang tua nggak sih ketika dapat project ini gitu? Orang tua kan ada darah. Iya, Oh, ya, juga ada. Keluargaku tuh kebetulan nggak yang Cina kokok banget ya. Maksudnya kita lebih ke ya Jakarta gitu. Jadi paling aku cuma nginget-nginget lagi zaman apa ya, zaman aku kecil aku sempat datang ke pernikahan segala macam gitu. Paling cuma ingat-ingat prosesi itunya aja sih. Tapi orang tua sendiri nggak terlalu tahu ya tentang. Iya, nggak terlalu tahu juga, nggak bisa terlalu nanya juga, karena memang maksudnya kan aku juga hidup di kalangan di keluarga Kristen kan, jadi lebih banyak ke culture Christian-nya. Ada dialog bahasa Tionghoanya. Karena ini Cina peranakan, jadi nggak ini sih Pak, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Ada tapi Kalau logatnya dia Kan di Semarang kan. Logatnya gimana? Pakai Jawa-Jawa atau biasa aja? dialek Jawa. dialek Jawa sih, dialek Jawa. Dialek Jawa tahun 40-an gitu ya. Jawa Tionghoa. Iya, peranakan Jawa Tionghoa di tahun segitu. Ada ya. Kamu belajar dari mana? Aku belajar dari, maksudnya ini kan sebenarnya Semarang kan ya, jadi Iya. aku belajar dialek Semarangnya aja sih. Maksudnya kan Ada Jawa-Jawaan gitu ya. dulu sama sekarang kan paling ya, bukan paling sih, maksudnya sih setelah aku research nggak terlalu berbeda sih sebenarnya. Ya, terima kasih. Terima kasih lagi. Sukses ya. Terima kasih.